Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Lembah Sangkarogo. Dendam masa lalu yang terpendam menjadikan nyawa yang terjerat sebagai bayaran. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Lembah Sangkarogo. Za, ini apa? Seperti darah yo. Mas Darto mencium aroma amis dari cairan merah di tanganku. Aku menelan ludah, menyadari sesuatu mungkin ada di atas pohon asam ini. Tiba-tiba suara tawat sekikikan yang menyeramkan terdengar dari atas pohon, membuat bulu kuduk kami semakin berdiri. Suara itu seperti tawa wanita, namun terdengar jauh lebih menakutkan. Tanpa aba-aba, kami bertiga serempak mendongak ke arah pohon asam. Dan benar saja, di atas dahan duduk sesosok kuntilanak, rambut panjangnya berantakan, wajahnya berlumuran darah yang masih menetes. Membasahi wajahnya, matanya putih polos tanpa bola mata, menatap kami dengan senyuman menyeramkan, sambil mengayunkan kakinya pelan di atas dahan. Kuntilanak ya. Mas Darto dan Mas Karno tampak membeku, wajah mereka pucat pasi. Meski aku sudah beberapa kali pernah melihat sosok seperti ini sebelumnya, tapi tetap saja bulu kuduku berdiri dan perasaan takut merayap ke seluruh tubuh. Namun aku mencoba menguasai diri, berdiri tegak di depan mereka dan menggenggam erat lonceng pemberian Kipatra. Bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, kuntilanak itu tertawa lirih, suaranya serak dan menyayat. Kalian sedang apa di sini? Pergi. Kami tidak ada urusan sama kamu di sini. Kuntilanak itu kembali tertawa. Kali ini suaranya terdengar seperti tangisan yang menyatu dengan tawanya, menambah kesan seram di sekitarnya. Mas Darto dan Mas Karno mulai kehilangan kata-kata, sementara aku berusaha mengontrol ketakutan yang merasuk. Dari dalam jamban, kulihat Kuncoro mengintip lagi, kali ini dengan mata terbelalak setelah melihat kami semua diam mematung sambil menatap ke atas pohon. Ia mendongak, dan ketika melihat sosok kuntilanak di atas dahan, wajahnya langsung pucat. Tanpa berpikir panjang, Kuncoro langsung menyelesaikan urusannya dengan tergesa-gesa. Aku bisa mendengar suara air yang bergemuruh dari dalam jamban, tanda bahwa Kuncoro sedang buru-buru membersihkan diri secepat mungkin agar bisa segera bergabung dengan kami. Iki bangunanku, kowe kabeh ora izin karo aku. Dengan mata masih terpaku ke atas, aku memperhatikan kuntilanak itu yang duduk dengan santai di dahan pohon asam. Kakinya mengayun perlahan seolah tidak peduli bahwa kehadirannya menebar ketakutan. Ya kami cuma nunggu teman kami ngising kok. Masa kudu minta izin? Mas Darto dan Mas Karno sudah melangkah mundur beberapa meter dari pohon itu, sementara aku masih menatap kuntilanak tersebut, bersiap untuk membunyikan lonceng Kipatra yang kugenggam. Kuntilanak itu tertawa pelan. Suaranya melengking, ia mengangkat tangannya menunjuk ke arah satu tempat seraya berucap, "Ing kuburan kono ana setan sing lagi mangan mayit." Aku tertegun, mataku terpaku pada sosoknya, mencoba mencerna kata-kata aneh itu. Kuburan setan makan mayat, apa maksudnya? Pikiran itu berputar-putar di kepalaku, sementara Mas Karno dan Mas Darto yang memanggilku agar segera menjauh terasa samar, nyaris tidak terdengar di telingaku. Kuncoro tiba-tiba muncul dari arah jamban dengan langkah tergesa-gesa, mendekat ke arah Mas Darto dan Mas Karno. Celananya sedikit basah akibat buru-buru menyelesaikan urusannya. Reza, kenapa Mas? Gak tahu, dia malah ngajak ngobrol kuntilanak itu.
Kuncoro yang melihatku masih terdiam memandang kuntilanak itu langsung melangkah cepat ke arahku. Tanpa banyak bicara, dia mengangkat tangan kirinya yang basah dan mengusapkan jari tengahnya ke hidungku. Jangkrik, apa iki? Aku kaget tersentak oleh bau menyengat yang seketika menyeruak ke hidung. Keterkejutanku bercampur dengan kesadaran bahwa jari Kuncoro itu baru saja digunakan untuk cebok. Gak usah dilihat terus, ayo pergi. Kuncoro buru-buru menarik lenganku menjauh dari pohon asam itu. Aku menahan nafas mencoba menahan marah, tapi melihat betapa paniknya wajah Kuncoro yang menarikku menjauh. Aku mengikuti langkahnya dan akhirnya kami semua berlari meninggalkan pohon asam itu secepat mungkin. Setelah dirasa cukup jauh dari pohon asam, kami berhenti di pinggir jalan setapak, mengatur nafas yang tersengal. Mas Darto dan Mas Karno masih tampak terkejut. Mereka menatapku dengan sorot mata bingung, antara kaget dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Kuntilanak tadi serem banget, aku baru kali ini lihat yang kayak gitu. Ternyata benar pohon asam itu memang ada penunggunya. Aku diam sejenak, masih memikirkan ucapan kuntilanak tadi. Entah kenapa kata-kata itu terasa seperti peringatan. Seolah-olah dia mencoba memberitahukan sesuatu yang penting. Setelah menghela nafas panjang, aku menoleh ke arah Mas Darto dan Mas Karno yang masih terkejut. Mas, kuburan desa di mana ya? Mereka bertiga saling pandang, tampak bingung dengan pertanyaanku. Kuncoro menyikut lenganku dengan cemas. Mau apa lagi ke kuburan ya? Nanti malah ketemu setan lagi. Tadi kuntilanak itu bilang ada setan yang lagi makan mayat di kuburan. Loh, setan ngomong ada setan yang makan mayat. Kuncoro mencoba memastikan apa yang baru saja aku dengar. Aku mengangguk singkat meski terdengar tidak masuk akal. Entah kenapa kata-kata kuntilanak itu seperti membawa pesan penting yang tidak bisa aku abaikan begitu saja. Ya tadi dia bilang begitu. Mas Darto dan Mas Karno saling pandang dengan raut wajah ragu. Tampaknya mereka masih diliputi rasa takut dan trauma setelah pertemuan dengan kuntilanak tadi. Mungkin itu cuma akal-akalan dia, Sah. Tapi aku merasa dia memang mau memberitahu kita sesuatu, Mas. Setidaknya kita bisa memastikan dulu, baru kita kembali. Di dalam hati aku merasakan dorongan kuat untuk memastikan ucapan kuntilanak tadi. Memang terdengar gila, tapi ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku merasa harus mengecek kebenarannya. Aku juga teringat perbincangan kami di rumah Ki Patra mengenai Teluh Kolorogo yang akan membongkar makam korbannya, hingga jasad mereka hanya tersisa tulangnya saja. Aku rasa ini ada hubungannya. Mas Darto dan Mas Karno tampak ragu, saling memandang seolah mencari keberanian di antara satu sama lain. Kuncoro yang sejak tadi hanya diam akhirnya angkat bicara. Ya wes ya, tapi kita cuma lihat sebentar loh, langsung balik yo. Kuburan desa ada di ujung sana dekat hutan. Mas Darto menunjuk ke arah ujung desa. Aku mengangguk cepat, terasa lega meliputiku. Setelah itu kami pun bergerak perlahan menuju kuburan desa di ujung desa. Sepanjang perjalanan aku bisa merasakan keheningan yang begitu mencekam. Kami melangkah dengan hati-hati, memeriksa setiap sudut yang ada di sekitar kami. Di depan tampaklah area kuburan desa, terletak di pinggir hutan dengan pagar bambu yang mengelilingi area makam. Jalan setapak menuju ke sana cukup sepi dan kabut tipis mulai turun, memberikan kesan yang semakin angker. Aku bisa mendengar nafas tertahan Darto dan Karno yang berjalan di belakangku. Sementara Kuncoro juga tampak menoleh ke kanan dan ke kiri seolah memastikan kami tidak sedang diikuti sesuatu. Ketika kami sampai di depan area kuburan, aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dan bau tanah basah semakin menyengat. Langit tampak semakin gelap meskipun malam belum terlalu larut. Rasa gugup dan penasaran bercampur aduk dalam diriku mendorong langkahku lebih cepat. Ini dia kuburan desanya. Kami berhenti di depan pagar bambu yang mengelilingi kuburan. Dari tempat kami berdiri terlihat deretan nisan yang tampak sunyi dan misterius dalam gelapnya malam. Meski hanya ingin memastikan, namun rasa takut tetap menyelimuti. Ya, kita udah sampai nih. Terus mau ngapain sekarang? Nada Kuncoro bercampur antara penasaran dan khawatir. Aku hanya mengangguk dan tetap menatap ke area kuburan itu.
Entah kenapa ada perasaan tidak enak yang semakin kuat muncul dari dalam hatiku. Tapi meski begitu, rasa ingin tahu ini tidak bisa aku tahan, seolah ada sesuatu yang memaksaku untuk tetap berada di tempat ini. Saat kami berdiri mematung di depan kuburan, telingaku menangkap suara samar-samar seperti suara gesekan tanah yang pelan. Suara itu membuatku semakin penasaran, meskipun di sisi lain juga membuat bulu kuduku berdiri. Kalian dengar suara itu? Tanyaku pada yang lain dengan berbisik. Mereka semua mengangguk pelan, wajah mereka berubah semakin tegang. Kami saling pandang, menyadari bahwa mungkin ada sesuatu di dalam area kuburan itu. Aku menelan ludah dan tanpa berpikir panjang, ku genggam lonceng di kantongku, bersiap jika ada sesuatu yang muncul. Kami melangkah pelan mencoba mendekat ke arah suara itu, tapi berhenti sejenak ketika terdengar suara ranting yang patah di balik semak. Yakin ingin memastikan suara itu? Aku hanya mengangguk tanpa bisa berkata apa-apa, meski perasaan takut menyergap, tapi aku tidak ingin berhenti di sini. Dalam hati aku berdoa semoga apa yang kami lakukan ini tidak membawa bencana. Kami melangkah pelan mengamati kuburan desa yang sunyi dan mencekam, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu senter yang kami bawa. Tiba-tiba mataku tertuju pada salah satu kuburan baru yang tampak aneh, seperti ada gundukan tanah yang terangkat dan bekas-bekas yang tergali. Seolah seseorang atau sesuatu telah berusaha menggalinya dari dalam. Bau busuk bercampur amis terasa semakin menyengat, menambah rasa mual yang mengaduk perut. Itu kuburan Pak Sudiro. Kuburan Pak Sudiro? Iya, Pak Sudiro yang mati secara misterius beberapa hari lalu. Pak Sudiro mungkin orang yang baru-baru ini menjadi korban Teluh Kolorogo. Kematian mendadaknya menjadi pembicaraan warga desa, namun sekarang kuburannya tampak seperti dirusak. Bahkan terlihat ada jejak kaki yang mengarah ke arah liang lahat yang terbuka. Siapa yang membongkar makam itu? Tenang mas, sepertinya ada sesuatu di dalam kuburan itu. Aku menyuruh mereka tenang dengan telapak tanganku. Dari dalam kuburan Pak Sudiro terdengar suara berdecak pelan mirip suara hewan buas yang tengah melahap sesuatu. Kami terpaku, jantung berdetak keras. Mas Darto dan Mas Karno tidak berani mendekat. Aku tunggu di sini saja, Zah. Aku juga tidak berani melihatnya. Aku dan Kuncoro saling pandang, lalu meraba gagang pusaka pemberian Ki Patra yang terikat di pinggang. Meski takut, aku teringat pesan Mbah Arya yang memintaku menjaga desa ini dari ancaman gaib yang bisa saja muncul. Mas, kalian tunggu di sini biar aku sama Kuncoro yang periksa. Aku berusaha menutupi rasa gugup yang memuncak. 2 langkah maju dan suara decakan itu semakin jelas. Nyaring di telinga kami, aku melirik ke Kuncoro yang tampak serius menatap kuburan terbuka itu. Kami berjalan lebih dekat, pelan-pelan mengintip ke dalam kuburan. Seketika tubuhku menegang. Di dalam liang lahat yang terbongkar itu, sesosok makhluk tua dengan tubuh kurus dan rambut panjang basah tampak sedang asik mengunyah tangan jasad Pak Sudiro yang sudah kaku. Wajah makhluk itu penuh keriput, kulitnya kusam, tampak seperti mayat hidup yang baru saja bangkit dari kubur. Makhluk itu tiba-tiba berhenti menyadari kehadiran kami. Perlahan dia menoleh menunjukkan wajah dengan mata hitam, gigi-gigi tajam berlumuran darah. Seketika napasku tertahan, bulu kuduku merinding. Tanpa aba-aba makhluk itu meloncat keluar dari liang kubur, menerjangku dengan marah. Aku segera refleks melompat ke samping, tetapi terjatuh menimpa gundukan tanah. Kuncoro buru-buru menghampiriku, membantu agar aku segera berdiri. Nafasku terengah-engah, mencoba mengatur nafas sembari menatap makhluk tua yang kini merangkak mendekati kami sambil mengeluarkan erangan mengancam. Jangan ganggu aku pas makan. Kamu siapa? Ngapain mangan jasad Pak Sudiro? Mbok kalau mangan areng warung. Iya nek ring warung luwih sedep sego bumbu karo teri ketimbang mangan mayat anyep. Kamu pernah nyicipin mayat, Coro? Aku memastikan mengapa dirinya tahu kalau mayat rasanya anyep, namun segera dibantah olehnya dengan gelengan cepat. Ya aku cuma ngarang tos ya. Rumang sama demit banget sekepung buah. Ya ndak, kami cuma mengusulkan panganan yang lebih sedap ketimbang mayat.
Jadi demit supaya gue bisa ngersano. Aku dan Kuncoro seketika memundurkan kepala, jelas tidak sudi untuk menjadi demit sepertinya. Jadi demit edan yang makan mayat. Kowe sing edan, kowe pikir nawani demit sekubur edan. Kami kembali saling tatap. Kata-kata demit kakek itu ada benarnya. Ngapain kami menawarkan dia makan sego bumbu di warung? Secara logis jelas setan tidak makan makanan manusia. Makhluk itu menatap kami dengan mata menyipit. Senyum licik terukir di bibirnya dengan penuh darah. Dia bergumam pelan dengan bahasa yang aku tidak mengerti, seperti merapal mantra. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya, melesat cepat ke arah kami. Aku langsung membunyikan lonceng yang aku genggam erat di tangan. Seketika gema suaranya memecah udara malam. Bayangan hitam itu bergetar, terpental ke belakang, lalu hancur. Aku menatap lonceng di tanganku, takjub akan kekuatan yang baru saja diciptakannya. Hebat juga lonceng ini. Tapi tidak ada waktu untuk merasa takjub. Demit kakek tua itu kembali mengeram. Kali ini bayangan hitam yang muncul dari tubuhnya lebih banyak, melayang-layang dan mengitari kami, siap menyerang kapan saja. Kalian semua sudah membuat aku marah. Tidak akan aku biarkan kalian tetap hidup. Aku menoleh pada Mas Darto dan Mas Karno yang masih berdiri di jauh sana. Mas, lari menjauh dari sini. Mereka berdua langsung berlari menjauh, namun belum sempat aku memastikan mereka pergi dengan aman. Demit kakek tua itu merangkak cepat ke arah kami, mengayunkan tangan yang penuh darah dan tanah merah. Setan itu mencengkeram kepala kami dengan kuat. Aku dan Kuncoro berusaha melepaskan cengkeraman itu, namun cengkeramannya begitu kuat. Dengan satu gerakan ia melempar kami cukup keras, membuat kami terlempar hingga menabrak beberapa batu nisan. Rasanya nyeri sekali, terutama di punggung. Makhluk itu menunjuk ke arah Mas Darto dan Mas Karno yang masih berlari menjauh. Bayangan hitam itu langsung melesat mengarah tepat ke tubuh mereka. Dalam sekejap bayangan itu masuk ke tubuh mereka, membuat mereka terdiam mematung. Dengan wajah kosong mereka berdua berbalik, berjalan mendekati kami dengan gerakan kaku. Dari kejauhan aku bisa mendengar suara mereka memohon pertolongan, mengatakan bahwa tubuh mereka tidak bisa bergerak sesuai kehendak. Reza, tolong tubuhku bergerak sendiri. Dengan tatapan kosong mereka mulai mencabut batu nisan yang ada di sekitar mereka, lalu mengangkatnya di atas kepala. Mata mereka berkaca-kaca, tubuh mereka gemetar seolah dipaksa untuk membenturkan batu itu ke kepala mereka sendiri. Aku berusaha berdiri meski rasa sakit di punggung masih terasa. Kata-kata Mbah Arya yang memintaku menjaga desa ini terngiang-ngiang di telinga, memberikanku kekuatan untuk bangkit kembali. Tidak bisa aku biarkan mereka celaka. Kuncoro, buka kunci kecil yang kamu bawa sekarang. Kuncoro mengangguk cepat, mengeluarkan cupu pemberian Kipatra. Aku berlari tertatih ke arah Mas Karno dan Mas Darto yang masih berusaha melawan kendali tubuhnya. Sambil berlari aku membunyikan lonceng di tangan, menghasilkan gema suara yang bergema kuat di udara. Gema lonceng itu seperti meresap ke dalam tubuh mereka, memberi mereka kekuatan untuk melawan kendali bayangan hitam. Gerakan mereka menjadi lambat, memberikan cukup waktu bagiku untuk mendekat. Tenang Mas, aku akan keluarkan mereka, ucapku pada Mas Karno dan Mas Darto yang masih mematung. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengayunkan lonceng di dekat tubuh Mas Darto dan Mas Karno. Suara nyaring lonceng itu menggema, membuat bayang-bayang hitam itu menguasai tubuh mereka bergetar hebat, seolah dipaksa keluar. Bayangan-bayangan itu menggeliat, perlahan terhisap keluar dari tubuh mereka. Di saat bersamaan Kuncoro dengan cekatan membuka pusaka cupu yang dibawanya. Tak butuh waktu lama, bayangan-bayangan itu seperti tertarik oleh kekuatan yang tidak terlihat, langsung terhisap masuk ke dalam cupu. Aku dan Kuncoro menatap takjub saat melihat bayangan-bayangan hitam itu terus masuk ke dalam pusaka, hingga kekuatannya cukup besar untuk membuat Kuncoro terdorong ke belakang, jatuh terduduk di tanah. Aduh, boyokku remos ya. Aku tersenyum tipis meski tubuhku juga terasa sakit akibat terhempas ke batu nisan tadi. Tubuhku kotor, penuh tanah merah yang menempel di pakaian. Nafasku terengah-engah, tapi ada kelegaan yang merasuk. Setidaknya Mas Darto dan Mas Karno kini bebas dari kendali makhluk tua itu.
Sosok kakek tua itu menatap kami penuh amarah. Wajahnya menyeringai seram dengan gigi-gigi yang masih berlumuran darah. Matanya yang hitam berkilat mengerikan, memancarkan kebencian yang semakin pekat. Aura kemarahannya terasa semakin kuat menguar, membuat hawa di sekitarnya terasa dingin menusuk. Jangan merasa kau sudah menang menungso. Itu hanya sedikit kekuatanku. Tidak akan aku biarkan kalian lari. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan detak jantung yang kini berdegup kencang. Rasa takut dan adrenalin bercampur jadi satu. Tapi aku tahu aku tidak boleh menyerah begitu saja. Dengan sisa keberanian yang aku punya, ku tatap sosok itu dengan mata tajam. Kami hanya akan pergi kalau kau mau meninggalkan desa ini dan tidak lagi mengganggu siapapun di sini. Jika tidak, kami akan tetap berada di sini. Balasku dengan tegas, meskipun jujur saja seluruh tubuhku gemetar. Setan tua itu hanya tertawa mengejek. Tawa yang seram dan menggetarkan membuat bulu kuduk meremang. Aku tahu ini belum berakhir. Dan ancaman makhluk itu masih nyata. Namun selama kami masih memiliki lonceng pemberian Ki Patra dan pusaka cubu itu, aku yakin kami masih punya kesempatan untuk melawannya. Dengan nafas terengah, aku segera mengisyaratkan pada Mas Darto dan Mas Karno untuk segera pergi. Mas, cepetan pergi cari tempat yang aman. Wajah mereka pucat dan tanpa perlu mendebat, mereka berdua berlari menjauh, berusaha mencari perlindungan dari kengerian yang ada di depan mereka. Kau pikir aku akan membiarkan mereka lari? Setan tua itu tidak tinggal diam. Ia melompat-lompat dari satu makam ke makam lain dengan kecepatan yang mustahil bagi manusia. Gerakannya lebih mirip binatang buas yang lapar. Ia memandang kami dengan tatapan marah dan mengancam, lalu tiba-tiba mencabut sebuah batu nisan dari makam terdekat. Dengan kekuatan yang jauh di luar manusia biasa, batu nisan itu ia lemparkan ke arah kami berdua. Batu itu meluncur dengan cepat, hampir seperti proyektil yang ditembakkan dari sebuah ketapel raksasa. Berpencar, Soro! Aku dan Kuncoro berlari ke arah berlawanan, berusaha mengecoh makhluk itu. Namun aku segera menyadari bahwa demit kakek tua itu memiliki kekuatan dan kecepatan di luar batas normal. Ia masih bisa melempari batu-batu nisan itu ke arah kami masing-masing tanpa kesulitan. Batu-batu itu berdesing di sekitar kami, menciptakan debu dan serpihan yang terbang ke udara. Kuncoro tersandung batu nisan, tubuhnya terguling dan jatuh ke dalam makam Pak Sudiro yang terbongkar. Dari sana terdengar teriakan kekuatan yang menggema dalam kegelapan kuburan. Koes yang bakal mati lebih dulu. Tawa seram setan tua itu terdengar lagi, menyeringai penuh kebencian. Ia bergerak cepat dengan cara merangkak, tubuhnya meliuk-liuk menuju Kuncoro. Gerakannya cepat seolah tulangnya bisa berubah bentuk sesuka hati. Ya, tolong sandalku lunyu. Melihat situasi ini, aku tahu aku harus bertindak cepat. Dengan sigap aku meraih batu nisan yang terdekat. Namun sebelum melemparkannya, aku sempat membaca nama yang terukir di sana. Juminten. Maaf Bu Juminten, ini keadaan darurat. Dengan sekuat tenaga, aku melemparkan batu itu sambil melafalkan ajian Watu Roso. Ilmu yang aku pelajari dari Mbah Arya, batu itu melesat kencang dan ketika mendekati setan tua itu, batu tersebut meledak dengan ledakan yang cukup keras, menciptakan cahaya dan semburan energi yang membuat makhluk itu berhenti di tempat. Bahkan ia menoleh ke arahku dengan tatapan penuh keterkejutan. Mungkin tidak menyangka kalau aku bisa melakukan itu. Melihat efeknya, aku segera menyusul dengan melempar batu-batu lainnya. Setiap kali lemparan, aku membaca ajian Watu Roso dengan penuh keyakinan. Meskipun di setiap lemparan, aku selalu merasa bersalah sambil menggumamkan permintaan maaf pada pemilik batu nisan yang aku ambil. Setan tua itu mulai merangkak mengelilingiku, berusaha menghindari batu-batu yang aku lemparkan. Tapi aku terus mengikutinya dengan tatapan tajam, tidak ingin memberinya celah sedikit pun. Kesal dengan usahaku, makhluk itu tiba-tiba melompat ke arahku dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuhnya melesat menerjang batu yang aku lemparkan. Meski batu itu meledak di sekitarnya, ia tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Mata hitamnya berkilat penuh kemarahan.
dan tubuhnya meluncur mendekatiku dengan kuku-kuku panjang yang menyerupai tombak yang siap menembus tubuhku. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, aku segera membunyikan lonceng yang aku genggam. Dentingan suara lonceng itu terdengar nyaring, menciptakan gelombang yang tidak kasat mata. Sontak makhluk itu berhenti di udara, tertahan oleh kekuatan gaib lonceng yang terus berdenting, seolah dihantam dinding tidak terlihat. Ia terpental beberapa meter ke belakang dan menghantam tanah dengan suara keras. Menyadari kesempatan ini, aku segera berlari menuju makam Pak Sudiro, tempat Kunchoro masih terjebak dengan ekspresi ketakutan. Coro, ayo cepat naik. Aku mengulurkan tangan menarik tubuhnya yang terjebak di dalam liang kubur. Kunchoro dengan wajah pucat dan penuh tanah merah langsung meraih tanganku dan berusaha naik. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Dan kurasa bukan hanya karena dinginnya malam. Entah karena panik atau memang sandalnya licin, beberapa kali Kunchoro terpleset. Tanpa sadar menginjak-injak wajah jasad Pak Sudiro, aku terus menariknya sekuat tenaga. Hingga akhirnya aku berhasil menariknya keluar. Nafasku tersengal-sengal, lelah karena lari dan menarik tubuh Kunchoro yang keberatan dosa. Alas ya, sendalku ketinggalan. Kunchoro melompat lagi ke dalam kuburan Pak Sudiro. Aku hanya bisa menghela nafas. Bocah sialan ini benar-benar menyusahkan. Kamu gimana sih, Coro? Udah dibantuin malah turun lagi. Nyawa lebih penting ketimbang sendal. Seberapa nyawaku ada di sendal ini, ya? Kulihat di kejauhan demit kakek tua itu kembali berlari ke arah kami. Dengan panik aku cepat-cepat menarik tangan Kunchoro. Entah mengapa saat merasa panik aku bisa menarik Kunchoro dengan cepat. Tidak seperti sebelumnya, setan kakek tua itu melangkah maju sambil merapalkan mantra. Bibirnya bergerak dengan bisikan yang terdengar serak dan menghantui. Dari tubuhnya semakin banyak bayangan hitam dengan berbagai bentuk keluar, meliuk-liuk mengitari kami. Seakan siap untuk menyerang dari segala arah. Aku melirik Kunchoro yang mulai terlihat panik, lalu segera memberi isyarat. Coro, cepat buka pusaka cupu itu lagi. Kunchoro mengangguk cepat, langsung membuka tutup pusaka cupu di genggamannya. Sementara itu aku mempersiapkan lonceng, bersiap melawan bayangan-bayangan yang terus mendekat. Satu bayangan hitam tiba-tiba melesat dari depan. Aku segera memainkan lonceng, membuatnya seketika terhenti, lalu terpental ke arah setan kakek tua itu. Tapi tanpa aku sadari, dari arah lain juga mulai mendekat, seakan hendak mengepung kami. Kami berdiri saling membelakangi, mencoba menjaga agar tidak ada lagi celah bagi makhluk-makhluk itu untuk menyerang dari belakang. Tapi melihat jumlah bayangan yang semakin banyak dan mendekat dari segala arah, kepanikan mulai menguasai kami. Kunchoro menelan ludah, tubuhnya gemetar. Piye, Kiza, kita tidak bisa lari lagi. Tenang, Coro, pasti ada jalan keluarnya. Aku sendiri merasa cemas, namun tidak ingin menyerah begitu saja. Pikiranku berputar mencari cara, bagaimanapun caranya, kami harus bisa melewati ini. Sampai akhirnya aku mendapatkan ide yang mungkin agak konyol, namun dalam keadaan ini tidak ada pilihan lain. Aku berbisik pelan pada Kunchoro, mengungkapkan rencana darurat yang baru saja terlintas di kepalaku. Ia menatapku dengan ekspresi bingung, namun akhirnya mengangguk paham, wajahnya menyiratkan tekad. Kita coba saja. Hitungan mundur, siap. Kunchoro mengangguk, menatap merapatkan cengkeramannya pada cupu. Aku menghitung mundur pelan. 3, 2, 1. Dengan gerakan serentak, kami berdua mulai berputar sambil memainkan lonceng dan membuka tutup cupu. Seperti baling-baling, kami berputar mengitari bayangan-bayangan hitam itu, membuat lonceng berdenting tiada henti sementara pusaka cupu milik Kunchoro terbuka lebar. Samar aku dalam keadaan sedang berputar-putar, aku mendengar setan kakek itu mengejek kami. Manusia bodoh, apa yang sedang kau lakukan? Setan itu terhenti berucap. Melihat apa yang sedang terjadi, suara lonceng terdengar nyaring dan bayangan-bayangan itu yang sebelumnya bergerak liar seketika berhenti, tampak seolah suara lonceng menciptakan dinding gaib yang menahan mereka. Sementara itu kekuatan pusaka cupu mulai bekerja, menarik satu persatu bayangan hitam itu dengan kuat.
Secara perlahan-lahan bayangan-bayangan itu terhisap ke dalam pusaka cupu seperti asap yang disedot oleh kekuatan tidak kasat mata. Aku dan Kuncoro hanya bisa berharap bahwa rencana ini cukup untuk menahan mereka. Namun keberhasilan ini harus dibayar mahal. Gerakan berputar yang kami lakukan tanpa henti membuat kepala kami mulai terasa berputar. Dunia di sekeliling seolah bergoyang. Rasa mual dan pusing menguasai hingga akhirnya tubuh kami tidak lagi bisa menahan. Kami pun sempoyongan dan akhirnya jatuh bersamaan terduduk di tanah dengan kepala yang masih berputar hebat. Aduh, dasku mau basah. Aku tidak bisa berucap, perutku terasa begitu mual. Beberapa kali aku mencoba untuk bangkit. Namun keseimbangan seolah mengkhianatiku. Lagi-lagi aku terjatuh, pandanganku kabur dan kepalaku seakan berputar tanpa henti. Manusia bodoh. Ancaman belum selesai, demit kakek tua itu melihat kondisi kami dan segera memanfaatkan kesempatan. Dengan kecepatan tak terduga, ia melesat ke arah kami. Tubuhnya bergerak lincah dan dalam sekejap ia sudah berada di hadapan kami. Sebelum kami sempat bereaksi, cengkeraman kuatnya sudah melilit leher kami berdua. Rasa sakit menjalar dari leher membuat pernapasanku sesak. Ia menyeret tubuh kami, menabrakkan kami ke berbagai batu nisan dengan kejam. Rasa sakit yang semakin tidak tertahankan menjalari tubuhku seolah seluruh badanku dihantam berkali-kali. Kepalaku semakin pusing, namun di tengah rasa sakit itu bayangan wajah Mbah Arya muncul dalam pikiranku. Entah mengapa sosok Mbah Arya yang tegar dan penuh ketenangan itu seolah memberiku kekuatan baru. Aku ingat dengan jelas pesannya untuk menjaga desa, untuk tidak membiarkan ada yang mengusik ketenangan warga. Dengan tekad yang seakan terlahir kembali, tanganku yang tergenggam pada lonceng mulai bergerak. Aku tahu, ini satu-satunya kesempatan. Lepaskan kami. Aku sekuat tenaga mengangkat tangan sembari menahan sakit. Dalam satu gerakan aku mengayunkan lonceng ke arah kepala makhluk itu dengan sekuat tenaga. Suara dentingan terdengar nyaring bersamaan dengan hantaman lonceng di kepalanya. Cengkeramannya langsung terlepas dan tubuhnya terhempas jatuh ke belakang menghantam tanah dengan keras. Kali ini ia terpental cukup jauh hingga wajahnya menghantam tanah dan membuat setengah bagian wajahnya remuk akibat kemampuan lonceng yang aku benturkan. Bagian wajahnya yang tersisa masih menunjukkan kebencian yang begitu kuat, sementara darah hitam menetes dari luka-luka di kepalanya. Aku dan Kuncoro tersengal-sengal mencoba mengatur nafas yang terasa begitu berat. Batuku terhambat oleh rasa sakit di dada, sementara Kuncoro memegangi perutnya, mencoba meredakan rasa sakit akibat seretan tadi. Meski tubuh kami lelah dan penuh luka, setidaknya kami masih bisa bergerak dan yang lebih penting, kami berhasil melepaskan diri dari cengkeraman makhluk mengerikan itu. Kami saling menatap, menyiratkan kelegaan dan ketakutan yang bercampur aduk. Namun meski tubuh penuh dengan tanah merah dan rasa sakit menjalar di seluruh badan, aku dan Kuncoro tidak punya niat sedikit pun untuk menyerah. Setan kakek tua itu menoleh, separuh wajahnya yang hancur kini menunjukkan amarah yang semakin membuncah. Tawa mengejeknya seketika hilang, berganti dengan sorot mata tajam yang penuh dengan kebencian. Sakit kak, kena serangan loncengku. Kalian benar-benar membuatku harus menggunakan seluruh kemampuanku. Kakek tua itu menundukkan kepalanya, wajahnya yang terluka mulai mengeluarkan asap hitam yang berbau amis. Asap itu semakin pekat menutupi wajahnya sejenak, lalu perlahan-lahan ketika asapnya hilang, wajahnya kembali seperti semula, utuh dan tidak ada bekas luka. Lah, sembuh lagi ya. Dia bukan demit sembarangan, Coro. Kayaknya beneran marah besar ini. Demit kakek itu mendongak menatap langit, merentangkan tangan, kemudian mulai merapal mantra yang berbeda dari sebelumnya. Ojo teto kawibawaning jagat lan sawiji. Geni-geni sineng kersuk kang samar. Rogo kang kelayaran rauna welas. Sun undang roh kang lenggah ing layon iki metu saka panggonan suwung. Rogo kang sejati neng ora bisa mangan banyu, amulo-amulo awake kumrega bali marang alam kang nyoto.
Suaranya dalam bergetar dengan tekanan yang lebih mengancam, membuatku dan Kuncoro merinding mendengarnya. Ya, apa yang dia lakukan? Lagi baca puisi kematian. Jelas-jelas dirinya sedang menggunakan ilmunya. Kuncoro malah tanya. Dari tubuh setan itu, bayangan hitam kembali meledak keluar, berwujud seperti asap, namun kali ini tampak lebih padat dan berjumlah lebih banyak. Satu persatu bayangan itu masuk ke dalam makam-makam di sekeliling kami. Kami hanya bisa menatap. Tubuhku membeku, menanti dengan penuh ketegangan apa yang akan terjadi selanjutnya. Perlahan dari dalam tanah makam-makam yang dirasuki oleh bayangan hitam tadi, muncul tangan-tangan yang mencengkeram tanah, seakan mencoba keluar dari alam yang seharusnya mereka tinggali. Tangan-tangan itu putih pucat dan penuh tanah, bergerak pelan hingga akhirnya seluruh tubuh mereka keluar dari liang makam masing-masing. Tubuh-tubuh itu tampak membusuk, kulitnya melekat kaku di tulang. Beberapa masih memiliki mata yang terbelalak namun kosong. Sebagian jasad sudah kehilangan rahang atau beberapa jari yang putus, membuat penampilannya semakin menyeramkan. Aku dan Kuncoro menelan ludah menyaksikan rupa-rupa mayat yang perlahan bangkit dari tanah. Baru kali ini aku melihat sesuatu yang benar-benar meresahkan. Mayat-mayat itu bergerak seperti boneka kayu yang dikendalikan oleh benang. Iya, kok aneh ya, saya ingat kok orang mati dibungkus kain mori. Tapi kok itu ada yang pakai baju dan ada yang tidak. Kuncoro heran dengan kenyataan itu. Aku sendiri juga tidak memahaminya. Mengapa mereka bangkit seperti itu? Seharusnya memang dibungkus seperti lontong. Namun tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Orang usah dipikir, Coro. Memang dari ilmu yang digunakan mungkin. Kami mulai mengerti setan kakek tua itu menggunakan ilmu yang sudah sangat terkenal namun terlarang. Ilmu Kolorogo. Kali ini tekanan yang ia hasilkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kuncoro mulai panik melihat puluhan mayat bergerak lambat ke arah kami. Setan tua itu tertawa menatap kami dengan penuh ejekan. Lihat kalian sekarang, panik seperti tikus terpojok. Apa yang bisa kalian lakukan sekarang, Aku diam sejenak, sedikit tidak percaya dengan apa yang baru saja dilakukan oleh setan tua itu. Wajah-wajah mayat itu begitu mengerikan, bergerak mendekat seperti memenuhi ancaman kematian yang tidak bisa dihindari. Aku menatap Kuncoro yang semakin bingung dan putus asa. Piye Kiza? Gak mungkin kita pakai ilmu gasing lagi. Kepalaku masih pusing ini. Kuncoro melirikku dengan raut bingung. Aku menghela napas mencoba memikirkan cara lain. Jika Mahendra yang berada di sini, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana caranya menghadapi mayat-mayat yang dihidupkan kembali ini? Kakek tua itu tertawa semakin keras melihat kami yang seolah terpojok tanpa harapan. Kalian bisa menyerah saja. Tidak akan ada yang bisa menolong kalian di sini. Ini akhir kalian, bocah goblok. Aku menggelengkan kepala, tak mau percaya pada ancaman yang ia lontarkan. Kami masih punya Tuhan yang akan melindungi hambanya yang berada di jalan kebaikan. Tuhan kalian tidak akan mengubah nasib kalian di sini. Takdir kalian sudah berada dalam genggamanku. Kalian berdua hanya manusia lemah tanpa harapan. Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya terlantar di tangan kejahatan sepertimu. Perang argumen berlangsung sengit, namun aku tahu kata-kata tidak akan cukup untuk menghadapi setan ini. Setan itu menatap kami dengan sorot yang berapi-api. Akan aku tunjukkan padamu bahwa nasibmu ada di tanganku. Ia memberi isyarat pada mayat-mayat itu. Puluhan mayat yang dikuasai ilmu Kolorogo itu mulai bergerak lebih cepat. Tangan-tangan mereka terulur ke arah kami, mencoba mendekati dan mencengkeram tubuh kami. Ya, gimana ini kita mati konyol kalau gini caranya? Aku menelan ludah mencoba berpikir cepat. Tiba-tiba Kuncoro menunjuk ke salah satu mayat yang bergerak dengan postur seperti kera, merangkak cepat ke arah kami. Lihat aja, itu mirip banget ketek. Aku terdiam sesaat, pikiran ini memercikan satu ide. Kata ketek tiba-tiba mengingatkanku pada sosok gaib yang mungkin bisa membantu kami. Jawoto.
Kera hitam besar dari hutan barat alas Waranggono. Aku menoleh pada Kuncoro. Coro, panggil Jawoto. Cuma kamu yang bisa manggil dia. Jawoto? Memangnya dia mau datang ya? Aku ingat pesan Kirara, macan gaib pemimpin alas Waranggono, yang pernah berkata bahwa Jawoto akan datang kapan saja asal dipanggil dengan niat sungguh-sungguh. Kamu coba aja, Coro. Gak ada waktu lagi. Aku akan mencoba tahan mereka. Kuncoro terdiam lalu mengangguk. Tanpa pilihan lain, ia setuju untuk mencoba memanggil Jawoto. Ya wis, kita coba. Aku segera memungut batu-batu di sekitar, bersiap untuk melancarkan ajian Watu Roso jika mayat-mayat itu semakin mendekat. Dengan tubuh yang sudah lelah dan napas yang tidak beraturan, aku terus berusaha mengendalikan lonceng di tanganku, menjaga agar mayat hidup itu menyerang kami tidak bisa mendekat. Kuncoro duduk bersila di belakangku, matanya terpejam, kedua tangannya mengatup erat, merapalkan mantra pemanggil untuk Jawoto dengan penuh konsentrasi. Jawoto, Jawoto, Jawoto. Ketek gedilan ireng tekan kene saiki. Kene saiki ora sesok. Satu bayangan mayat hidup menyerang dari depan, namun dua lainnya sudah siap menghantam dari arah kiri dan kanan. Aku melemparkannya dengan ajian Watu Roso. Setiap kali ledakan terjadi, aku tidak lupa meminta maaf. Kuncoro selesai membaca mantra, membuka satu matanya dengan harap-harap cemas. Namun setelah beberapa detik berlalu, tidak ada tanda-tanda Jawoto akan datang. Gak datang ya. Konsentrasi, bayangkan wujudnya. Aku terus menahan serangan mayat-mayat hidup yang semakin banyak mengelilingi kami. Kuncoro mengangguk, kembali memejamkan mata dengan tekad baru. Sementara itu aku harus berkonsentrasi penuh mengendalikan batu-batu di sekeliling kami untuk menghadang mayat yang terus menyerang. Dari arah kiri makam aku melihat salah satu mayat yang dikendalikan setan tua itu muncul dari makam Bujuminten yang tadi nisannya aku pinjam. Aku tertegun melihat sosoknya yang seolah marah dan tersentak mengarahkan pandangan kosong ke arahku. Waduh, Bujuminten. Maaf ya, Bu. Dengan cepat kuucapkan permintaan maaf kepadanya sebelum melemparkan ajian Watu Roso yang membuat jasad itu terlempar beberapa meter ke belakang dengan ledakan ringan. Jawoto, Jawoto, Jawoto. Ketek gedilan ireng teko kene saiki. Kene saiki ora sesok. Kuncoro kembali selesai membaca mantra, namun sekali lagi suasana sekitar tetap hening, tidak ada tanda-tanda kedatangan siapapun. Kuncoro berdiri dengan wajah murung, menyerah mengira panggilannya tidak akan berhasil. Coro, coba lagi. Wis selesai, percuma gak bakal datang. Jika Jawoto benar-benar tidak datang, kami berdua hanya bisa bertahan seadanya di antara puluhan mayat dan bayangan hitam itu. Apa yang kalian lakukan? Mengapa mantramu tidak berdampak apapun? Kami berdua tidak membalas ejekannya, hanya saling jaga menyerang mayat-mayat. Namun dalam keheningan dan keputusasaan itu, tiba-tiba hembusan angin kencang datang dari arah hutan. Angin itu sangat kuat hingga dedaunan berterbangan menciptakan suara gemerisik yang aneh namun penuh harapan. Aku dan Kuncoro seketika menoleh ke arah angin itu datang, menatap hutan yang gelap gulita. Demi tua itu yang tadinya tertawa mendadak menoleh juga, raut wajahnya berubah tegang dan matanya menunjukkan ketakutan samar. Ya, kamu dengar itu? Kuncoro matanya tak lepas dari arah hutan. Angin kencang itu semakin mendekat, membuat suasana di sekitar kami terasa mencekam namun sekaligus memberi harapan. Setan tua itu mengeram, lalu tanpa membuang waktu ia melompat cepat ke arah kami, mungkin berniat mengakhiri kami sebelum sesuatu yang ia khawatirkan benar-benar tiba. Sebelum kami bisa bereaksi, setan tua itu sudah berada hanya beberapa meter di hadapan kami. Matanya menatap kami penuh dendam, tangannya yang berisi kuku-kuku panjang tajam yang diruncingkan siap menembus tubuh kami. Tawanya semakin keras, penuh kepercayaan diri, seolah serangan ini akan menjadi akhir bagi kami. Namun tiba-tiba dari arah hutan sebatang pohon pisang besar lengkap dengan akar-akarnya terbang melesat ke arah kami. Pohon itu menghantam tubuh kami berdua, mendorong kami beberapa meter ke belakang.
Serangan kakek tua itu meleset dan ia hanya mengeram kesal melihat kami selamat dari serangannya. Aku dan Kuncoro tersungkur cukup sakit terhantam pohon pisang, namun masih lebih baik daripada ketimpa pohon lainnya. Tekstur pohon pisang tidak terlalu keras, tapi siapa yang melemparnya seolah sengaja dilemparkan ke arah kami agar terhindar dari serangan demi tua itu. Ya, siapa yang melempar pohon pisang itu? Kuncoro menatap heran. Aku sendiri belum bisa memastikan, namun entah kenapa ada perasaan senang yang tiba-tiba muncul. Kami segera bangkit. Dari arah hutan terdengar suara langkah yang berat. Langkah yang semakin lama semakin dekat, membuat tanah sedikit bergetar. Aku dan Kuncoro saling menatap dan tanpa sadar kami menyeringnya bersama, merasa senang meski baru saja terdorong. Di sana, di antara bayangan pepohonan yang bergerak pelan, muncul sosok besar dengan tubuh berotot dan berwarna hitam legam. Jawoto datang, ya? Ya, sosok itu adalah Jawoto, kera hitam besar penjaga hutan barat ala Swaranggono. Ternyata benar-benar datang. Kulihat setan tua itu tampak semakin gelisah, wajahnya mengerut ngeri melihat kehadiran Jawoto. Dengan suara lantang ia mencoba bertanya pada Jawoto. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan di sini? Namun Jawoto hanya menyeringai, tidak memperdulikan pertanyaan setan itu. Dengan gerakan cepat ia mencabut pohon kamboja besar yang tumbuh di tengah makam dan tanpa ragu dilemparkannya pohon itu ke arah demi tua. Setan itu terpaksa mundur beberapa langkah menghindari pohon yang melesat cepat ke arahnya. Aku dan Kuncoro berlari mendekati Jawoto, melambaikan tangan penuh rasa lega dan semangat yang baru. Jawoto, aku kira kamu gak bakal datang. Jawoto hanya tertawa besar, lalu dengan satu sentilan ringan dari jari kelingkingnya, Kuncoro terdorong beberapa langkah ke belakang. Melihat Kuncoro tersungkur, aku pun tidak bisa menahan tawa. Jawoto, bantu kami menghadapi mereka. Jawoto kembali berdiri menatap ke area makam yang dipenuhi mayat hidup dan bayangan hitam yang diciptakan demi tua itu. Tahan mereka, jangan hancurkan mayat-mayat itu. Aku akan membunyikan lonceng untuk mengusir pengaruhnya, dan Kuncoro akan menyerap ke dalam pusaka cupu. Jawoto menatapku mengangguk lalu langsung bergerak. Dengan mudah ia menangkap 5 mayat sekaligus di masing-masing tangan dan menyodorkannya ke arah kami. Bagus Jawoto, Coro, buka pusaka cupu. Aku segera membunyikan lonceng dan pengaruh demi tua di tubuh mayat-mayat itu langsung terlepas. Kuncoro mengarahkan pusaka cupunya dan energi hitam itu terhisap masuk. Kami mengulangi proses itu hingga satu persatu mayat-mayat yang dikendalikan itu kembali terkulai tidak berdaya. Jawoto menaruh mayat-mayat itu ke makamnya masing-masing, memastikan mereka tidak akan terganggu lagi. Ketika akhirnya semua mayat berhasil kami bebaskan, hanya tersisa satu lawan. Demi tua itu. Sekarang hanya tinggal dirinya. Jawoto tidak menunggu lama, ia segera menerjang dengan tinju besarnya. Namun setan itu bergerak cepat, menghindari serangan Jawoto dan melompat dari satu makam ke makam lainnya. Lincah seperti seekor kera, kesal serangannya tidak mengenainya, Jawoto berhenti menyerang. Setan tua itu tertawa mengejek. Tubuhmu memang besar, tapi kau tidak bisa mengimbangi kecepatanku. Jawoto mengeram, melirik Kuncoro memberikan tatapan penuh makna. Aku dan Kuncoro saling tatap, bingung dengan maksudnya, tapi sebelum kami bisa bertanya, Jawoto mengatupkan kedua tangannya. Tubuh Jawoto tiba-tiba memudar, berubah menjadi bayangan yang menghilang dan merasuk ke tubuh Kuncoro. Kuncoro menoleh ke arahku menyeringai lebar dengan mata yang kini memperlihatkan sosok Jawoto yang tersenyum jahil. Jawoto, kamu merasuki Kuncoro? Kuncoro yang dikendalikan Jawoto mengangguk sambil menyodorkan pusaka cupu kepadaku. Ia menunjuk-nunjuk setan tua dan cupu itu. Seketika aku mengerti bahwa Jawoto ingin mengejar demit itu. Sementara aku siap menangkapnya dengan pusaka cupu. Baik, ayo kita lakukan, Kuoto. Jawoto menggaruk-garuk rambut gondrong Kuncoro, mungkin bingung dengan kata Kuoto. Kuoto? Kuncoro Jawoto? Dia mengangguk mengerti seraya mengeram lalu kembali berpaling ke arah setan tua itu. Kuncoro dengan wujud yang kini dipenuhi kekuatan Jawoto mengambil posisi membungkuk layaknya seekor kera besar.
Ia melompat dari makam ke makam dengan kecepatan yang mengagumkan, mengejar setan tua itu tanpa henti. Aku mengikuti mereka dengan tatapan penuh harap, menyiapkan pusaka cupu di tanganku. Setan tua itu merasa terpojok. Ia mencoba melawan dengan melemparkan batu-batu nisan ke arah Kunchoro yang melesat mendekat. Namun batu-batu itu dihancurkan dengan mudahnya oleh pukulan dari Kunchoro yang kini memiliki kekuatan Jawoto. Akhirnya Kunchoro dengan cepat melompat ke arah setan itu, mengayunkan tinju yang penuh tenaga. Setan itu mencoba menangkis dengan kedua tangannya. Namun kekuatan tinju itu membuatnya terlempar cukup jauh, jatuh terguling di antara nisan-nisan yang berceceran. Edan, Koto benar-benar emang luar biasa. Kunchoro atau lebih tepatnya Jawoto yang berada dalam dirinya tidak memberi celah. Ia segera meraih kepala setan tua itu, membenturkannya beberapa kali ke batu nisan dengan kekuatan yang luar biasa. Setan itu tidak berkutik, tubuhnya lemah di hadapan kekuatan Jawoto. Rupanya Jawoto bisa melakukan hal mengerikan seperti ini. Aku masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Aku berdiri terpana menyaksikan adegan itu. Namun lamunanku terpecah ketika Kunchoro dengan suara mengeram memanggil nama aku. Aku tahu ini adalah kesempatan kami. Ayo Koto, aku siap. Kunchoro berlari ke arahku, menyeret tubuh setan tua yang tidak berdaya. Darah hitam pekat berceceran dari tubuh setan itu, menodai tanah merah di sekitarnya. Sesampainya di depanku, Kunchoro mengangkat tubuh setan itu dan melemparkannya dengan kuat ke arahku. Dengan sigap aku membuka pusaka cupu di tanganku. Tubuh setan tua itu yang kini benar-benar tidak berdaya mulai terhisap masuk. Suara teriakan dari dirinya menggema di udara malam yang dingin. Perlahan-lahan tubuhnya terserap sepenuhnya, hilang ke dalam pusaka cupu yang memerangkapnya untuk selamanya. Berhasil. Aku dan Kunchoro jatuh terduduk di tanah. Nafas kami tersengal, namun ada perasaan lega yang luar biasa. Mata kami bertemu dan tanpa sadar kami tersenyum. Semua sudah berakhir. Wujud asli dari Teluh Kolorogo berhasil kami kurung. Jawoto yang sudah keluar dari tubuh Kunchoro tertawa sembari duduk bersila menatap kami. Kunchoro tersadar. Ia celingukan menatap area makam yang sudah terasa sunyi. Apa yang terjadi? Di mana demi kakek Edan itu? Wes berakhir, Coro. Kunchoro masih terlihat bingung. Ia menoleh menatap Jawoto. Jawoto hanya menyeringai, menunjukkan dengan jari kelingkingnya ke arah pusaka cupu. Kunchoro terbelalak seolah mengerti apa maksudnya. Wah, keren kamu Jawoto. Kunchoro mengangkat telapak tangannya untuk bertosan. Jawoto menerima tosan itu dengan sedikit mendorong, membuat Kunchoro terhuyung terduduk di sebuah makam. Ia melihat nama batu nisannya lalu meminta maaf. Maaf Pak Rusdi, didorong ketek. Kunchoro mengelus nisan makam itu. Aku dan Jawoto tertawa melihatnya. Namun tawaku segera terhenti melihat beberapa batu nisan yang masih berantakan. Sepertinya ini belum sepenuhnya berakhir. Kunchoro menolak pinggang, berdecak kesal, namun tidak ada pilihan lagi. Kami tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jika pemilik makam tidak terima, yang ada kita dihantui dalam mimpi. Kami berdua menatap Jawoto yang mengeram. Aku menoleh ke arah Kunchoro mencari tahu apa maksudnya. Katanya dia siap membantu. Kami berdua menyeringai. Jawoto memang berbeda dengan sosok lainnya. Entah mengapa soal ada ikatan di antara kami bertiga. Yowis, ayo kita selesaikan biar cepat pulang dan cerita sama Mbak Arya. Aku menghela nafas meski lelah. Kata-kata Kunchoro memberiku sedikit tenaga. Aku juga ingin cepat-cepat bercerita kepadanya mengenai pertarungan kami. Dirinya pasti senang. Kami berhasil mengalahkan Kolorogo. Seorang pria parubaya melangkah keluar dari lembah Sangkarogo dengan perasaan tidak menentu. Ia adalah Ki Patra dan di tangannya tergenggam sebuah batang besi bahan yang telah dicari untuk memperbaiki pusaka tombak Madusena dan membuat senjata baru. Di setiap langkahnya terbesit kekhawatiran tentang keselamatan Mbah Arya yang ia tinggalkan sendirian untuk menghadang ancaman di lembah itu. Setelah berjalan beberapa waktu, ia akhirnya memasuki area desa. Di kejauhan samar-samar terlihat dua pria di pos jaga mondar-mandir gelisah. Siapa dia yang terlihat gelisah itu? Ki Patra segera mempercepat langkahnya dan menghampiri mereka.
Kedua pria itu, Darto dan Karno, tampak ketakutan saat melihat sosok siluet mendekat dari balik kabut. Ketika Ki Patra semakin dekat, Darto dan Karno berbalik hendak berlari. Darto, Karno! Darto dan Karno langsung berhenti lalu menoleh dengan lega begitu mereka mengenali suara Ki Patra. Itu Ki Patra, no. Meski merasa heran melihat Ki Patra kembali seorang diri, senyum mereka di wajah mereka karena merasa aman. Ki Patra, akhirnya Anda kembali. Kami khawatir sekali, mengira Ki Patra sudah tidak akan kembali. Kamu dong agak aku mati. Enggak, Ki. Enggak gitu maksudnya. Apa yang terjadi? Kenapa kalian tampak cemas? Dan di mana Reza dan Kuncoro? Reza dan Kuncoro, mereka sedang berada di kuburan desa. Untuk apa mereka di kuburan desa? Darto menelan ludah, masih trauma dengan apa yang terjadi pada mereka sebelumnya, namun dirinya tetap memberitahu Ki Patra. Menghadapi demit yang sedang memakan jasad Pak Sudiro, Ki. Ki Patra terbelalak mendengar penuturan mereka. Dirinya menduga bahwa mungkin itu adalah wujud asli dari Teluh Kolorogo. Jika benar begitu, Reza dan Kuncoro berada dalam bahaya besar. Ayo kita ke sana secepatnya. Ki Patra segera melangkah cepat menuju kuburan desa, diikuti oleh Darto dan Karno yang tampak khawatir. Bagaimana rupa demit yang mereka hadapi? Seperti kakek-kakek, tubuhnya kurus, rambutnya panjang, giginya tajam, Ki. Terus jalannya merangkak. Sosoknya benar-benar menyeramkan, Ki. Dia hampir mengendalikan seseorang. Tadi kami juga hampir mati. Beruntung segera dibantu mereka. Jantung Ki Patra berdebar mendengar pernyataan mereka. Rasa khawatir mulai tumbuh, langkahnya semakin cepat. Saat mereka tiba di area kuburan, pemandangan yang terpampang di hadapan mereka membuat Ki Patra merasa semakin cemas. Lokasi kuburan terlihat porak-poranda, batu-batu nisan berserakan, pohon pisang dan pohon kamboja yang tadinya tumbuh kokoh kini tergeletak berantakan. Apa-apaan ini? Kenapa berantakan seperti ini? Mereka bertiga melangkah menyusuri makam mencari keberadaan Reza dan Kuncoro. Di mana mereka? Di sana ada orang. Dari kejauhan, mereka melihat dua siluet yang terlihat sedang menggali tanah di ujung makam. Merasa waspada, Ki Patra menggenggam kalung pusaka di dadanya. Bersiap jika saja yang ia lihat adalah sosok asli Teluh Kolorogo. Ayo kita ke sana. Ki Patra melangkah lebih dulu, sedangkan Darto dan Karno mengikuti di belakang, takut apabila demit kakek tua itu menampakkan diri lagi. Langkah mereka semakin dekat, tubuh dua sosok itu terlihat penuh tanah merah. Berantakan dan penuh luka, mereka menanam kembali batu nisan yang sempat terlepas, lalu berjongkok seperti mendoakan sesuatu. Merasa yakin dengan siapa yang sedang dihadapinya, Ki Patra memasukkan kembali kalung pusakanya. Rasa lega muncul di dadanya. Darto dan Karno segera memanggil nama kedua sosok itu. Reza, Kuncoro! Reza dan Kuncoro menoleh bersamaan. Tubuh mereka penuh luka dan kotoran. Wajah mereka terlihat kelelahan. Namun sorot mata mereka penuh rasa lega saat melihat Ki Patra berdiri di hadapan mereka. Ki Patra, apa yang kalian lakukan di sini dan kenapa kondisi kalian begitu parah? Kami hanya memastikan makam-makam yang tadi sempat terganggu kembali tertata. Kami memasang kembali nisan-nisan yang sempat terlepas dan jatuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana setan yang kalian lawan? Reza dan Kuncoro saling berpandangan, lalu Kuncoro merogoh saku kainnya dan mengeluarkan pusaka cupu, menyodorkannya kepada Ki Patra. Mungkin cupu ini sudah tidak bisa digunakan lagi, Ki. Kenapa bisa begitu? Kami menghadapi sosok kakek tua yang mengaku bernama Kalah. Ia begitu kuat dan ilmu hitamnya bisa mengendalikan mayat. Dengan bantuan pusaka lonceng dan cupu ini kami berhasil menangkapnya dan mengurungnya di dalam sini, Ki. Ki Patra terbelalak mendengar kata-kata itu, hampir tidak percaya bahwa kedua pemuda di depannya mampu mengalahkan wujud asli Kolorogo. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Bagaimana kalian bisa mengalahkannya?
cerita ini cukup panjang Ki. Mungkin lebih baik jika kita membicarakannya di rumah saja bersama Mbah Arya. Mendengar nama Mbah Arya disebut, wajah Ki Patra mendadak tegang, namun ia tidak segera menjelaskan apa yang sedang ia pikirkan. Baiklah, kita kembali ke rumah sekarang. Kalian perlu membersihkan diri dan mengobati luka-luka kalian. Aku akan menyimpan pusaka cupu ini. Reza dan Kuncoro mengangguk lemah dan mereka bertiga segera meninggalkan area makam bersama Darto dan Karno. Masing-masing tampak lelah, namun ada rasa lega karena semua ancaman telah berhasil mereka hadapi.